Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menimba ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah tentang riba. Tentang riba. Karena di akhir-akhir ini tentunya semakin banyak orang melakukan muamalah, melakukan interaksi sosial, baik itu transaksi dalam jual beli, transaksi hutang piutang, itu semua akan menyangkut dalam hal riba. Dan selama ini yang kita dengar istilah riba itu, oh jangan makan riba, itu mesti konotasinya hutang terus bayarnya lebih. Hanya itu. Benar, itu adalah sebagian kecil dari riba. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa riba itu ada 73 pintu. Dan yang paling ringan, yang paling ringan dosanya seperti seorang anak menzinai ibunya sendiri. Berarti kan dahsyat sekali. Ini dalam sebuah hadis. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita memang perlu berhati-hati dalam urusan riba. Karena riba itu jelas sepakat para ulama tentang hukum riba itulah muharram, haram. Dan itu termasuk dosa besar. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa termasuk apa? Dikatakan orang yang memakan riba atau melakukan riba ini pertama dilaknat oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang diberi makan, wa syahidaihi, dua orang saksinya ketika melakukan riba itu, wa katibahu, dan orang yang mencatatnya. Jadi semuanya berkenaan riba ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti dilaknat adalah dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah itu nanti tentang kajian rincinya, misalnya itu kadang-kadang kok kenapa orang bisa saja kaya itu kaya. Ini makna la'ana, dilaknat itu Jadi hasilnya itu
menyebabkan tidak kebahagiaan. Nanti kita bisa cek itu nanti. Jadi sama-sama memiliki atau sama-sama memakan dari cara riba dengan cara yang halal, itu nanti secara kejiwaan, secara perasaan itu berbeda. Makanya ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa riba itu ada berapa? Ini dikatakan 73. Nah ini ya, ini hadisnya. Ar-riba salah satu wasab'una baban aisaruha ayyang kihar rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan seperti ya, seorang yang menikahi ibunya. Wa inna arbar riba irdur rajuli al muslimah. Sesungguhnya riba yang paling dahsyat itu adalah seseorang mengungkap, ya, mempermalukan muslim lainnya. Itu juga kategori riba. Jadi sangat luas sekali. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian riba itu juga ya termasuk 7 hal atau 7 dosa yang disebutkan akan membinasakan. Nah, kata-kata membinasakan ini dunia dan akhirat. Ini masalah riba. Istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7. Nah ini 7 perkara yang membinasakan. Pertama apa? Qila ya Rasulullah, mahiyya. Apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah. Ini membahayakan dan membinasakan dunia dan akhirat. Yang kedua, as-sihru. Nah, sihir. Nah, ini sihir. Harus hati-hati. Sihir itu kadang-kadang orang ya, seakan-akan saya nggak mau belajar sihir ketika sihir itu sifatnya akan membahayakan orang. Ya, sihir yang membahayakan orang. Maksudnya misalnya menyantet itu kan. Sihir santet atau apalagi biasanya. Pokoknya menjadikan orang itu sakit dan seterusnya. Tapi kalau nanti pembahasan sihir kan macam-macam nanti. Ada sihrul mahabbah. Biasanya anak-anak santri ya. Nah itu belajar bagaimana menyihir agar wanita itu tertarik. Itu juga sama. Masuk kategori yang membinasakan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nasil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar. Jadi membunuh jiwa ya semuanya salah kecuali dengan benar. Nah, apa dengan benar? Satu, misalnya kisos. Nah, ini. Itu dengan benar itu. Dua, ya, ar-rajmu, rajam. Kan benar itu. Itu enggak salah. Ini maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, urutan yang 1, 2, 3, 4. Nah ini wa aklur riba, makan riba. Urutan yang keempat yang membahayakan, yang membinasakan. Yang kelima, wa aklu malil yatim,
makan harta anak yatim. Ini juga ya, makan harta anak yatim. Wattawalli yaumaz zahfi. Nah, ini berpaling ketika perang. Jadi sudah berhadapan terus kabur. Nah, itu termasuk dosa besar. Dalam Islam kalau sudah berhadapan dengan musuh itu antara dua. Ya kan? Menang atau syahid. Nah, itu. Jangan kabur malah. Misalnya lihat musuh kabur, itu termasuk ya, dosa besar. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Nah, yang terakhir, menuduh wanita yang baik, yang mukminah, ya, bahwa mereka dituduh berzina. Nah, ini kalau ini ya sering terjadi mungkin ya, misalnya. Oleh karena itu, inilah dasar bahwasanya seorang muslim itu harus benar-benar menjauhi perbuatan riba. Para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap larangan tentu ada hikmah ya untuk menjauhinya itu. Nah, di antara hikmah mengapa Allah mengharamkan riba adalah apa? Wa hiya imtihanu imanil abdi. Nah, ini menguji keimanan seorang hamba yang beriman ini. Nah, ini kan. Jadi menguji keimanan seorang hamba bitaati fi'lan watarkan. Mau mengamalkan atau meninggalkan. Kadang-kadang riba itu kan menguntungkan bagi salah satunya mesti. Riba itu menguntungkan salah satunya. Nah, jadi yang diuntungkan kan senang malah. Nah, oleh karenanya, bagi seorang mukmin ini harus dijauhi walaupun menguntungkan secara materi. Riba itu menguntungkan. Nah, makanya sering disebut dengan apa? Ada namanya riba jahiliyah. Orang jahiliyah emang begitu. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu hikmah lainnya adalah al-muhafazatu ala malil muslim, menjaga harta seorang muslim. Sebenarnya ketika dilarang melakukan riba, itu hakikatnya kita untuk menjaga harta sesama muslim. Yang kedua, taujihul muslim ila istismari malihi fi aujihin minal makasibis syarifah. Mengarahkan seorang muslim agar mengembangkan atau menumbuhkan hartanya dalam cara-cara ya pekerjaan yang mulia. Jangan pakai riba. Riba itu memang orang jahiliyah itu. Jadi orang jahiliyah itu melakukan sesuatu yang penting enak. Walaupun itu dianggap sadis ya. Itu cuek, yang penting enak, menguntungkan. Ditambah lagi biasa menguntungkan untuk para ini elitnya itu. Itu orang jahiliyah. Semuanya. Nah, sistem ekonomi kita juga begitu sekarang. Jadi orang yang banyak duitnya, banyak modalnya, itu ketika mungkin nanti dengan masalah riba ini dia agak berat. Ini riba duitnya. Banyak yang sering terkena ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, 3, saddu turuqil muftiyati bil muslimi ila adawati akhihil muslim, mencegah
jalan-jalan yang mengantarkan sesama muslim itu bermusuhan. Benar. Jadi orang melakukan riba itu bisa bermusuhan sama muslim. Tapi kalau nggak ngerti riba ya nggak, memang dikiranya benar semua itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang keempat, tajnibul muslimi ma yuaddi bihi ila halakihi. Menjauhkan seorang muslim ya hal-hal yang menjadikan kehancurannya. Jadi orang melakukan riba itu pasti ada kehancuran, kebinasaan. Yang terakhir, ya ini hikmah Allah mengharamkan riba adalah fathu abwabil birri fi wajhil muslimi liyatazawwada li akhiratih. Nah, ini membuka pintu-pintu kebaikan pada diri seorang muslim untuk bisa menambah kebaikan akhiratnya. Jadi ternyata dalam bermuamalah itu ternyata berdampak tadi untuk kebaikan akhirat. Nah inilah makanya seorang muslim dalam konsepnya kan pertama ya seorang muslim itu kan aspek akidah itu harus bagus akidahnya. Nah, itu nanti dalam pembahasan akidah. Yang kedua, aspek ibadahnya juga bagus. Itu. Tidak cukup sampai di situ. Aspek muamalahnya. Nah, ini aspek muamalahnya. Ya. Nah, tidak cukup itu. Aspek akhlaknya nantinya. Nah, itu ada ya. Ini bahasanya ada orang atau mungkin organisasi itu stressingnya masing-masing. Ada orang yang kenceng di akidahnya saja. Wah, akidahnya bagus. Tapi mungkin yang lainnya kurang baik. Gitu. Ada yang stressingnya ibadah toh. Ibadah terus. Pokoknya mikirkan ibadah terus. Mungkin pembahasan juga ibadah terus. Tidak pernah membahas akidah. Ya, muamalah dan lain-lain. Ada juga yang begitu. Ada pula yang membahas tentang akhlak. Setiap hal itu akhlak. Akhlaknya harus begini. Tapi ibadahnya yang penting asal-asalan. Apalagi akidahnya. Ada juga yang begitu. Nah, ada juga yang stresinya pada muamalah toh. Ada muamalah harus begini ya. Apalagi sekarang kan modern, semuanya harus ekonomi syariah dan lain sebagainya. Tapi akidahnya tidak dibenahi, ibadahnya juga tidak ada. Nah, artinya kalau kita lihat semua itu belum sempurna. Ya, tidak salah tapi belum sempurna. Jadi kalau untuk sempurna, benahi akidah, benahi ibadahnya, nah, muamalahnya, kemudian akhlaknya. Ini hal-hal penting bagi seorang muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam hadis-hadis itu telah dijelaskan tentang macam-macam riba. Macam-macam riba. Jadi riba itu ada dua. Yang pertama disebut riba al-fadl, yang kedua disebut riba nasi'ah. Riba fadl, riba nasi'ah. Pertama, riba fadl. Riba fadl itu artinya kan fadlan, tafadulan, artinya berselisih. Selisih itu apa?
berselisih itu artinya bukan bertengkar, berbeda. Tidak sama, itu namanya tafadul. Ya. Nah, maka riba fadl itu ya rumusnya adalah riba yang terjadi pada tukar menukar barang. Atau dengan kata lain, riba fadl adalah riba yang terjadi pada tukar menukar. Nah, sudah. Ya, riba yang terjadi pada tukar menukar. Nah, yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah ialah riba yang terjadi pada hutang piutang. Nah, ini beda. Tukar menukar dengan hutang piutang. Maka riba fadl pertama. Riba fadl ini dalam hadis pokoknya ada 6 pokok usulur ribawiyah, pokok-pokok ya. Pokok-pokok riba itu ada 6 jenis barang. Ya. Yaitu apa? Pertama, ad-dhahab, emas. Nah, ini rawan ini. Berarti nanti pedagang emas atau orang yang suka beli emas ini, nah ini harus hati-hati dalam masalah emas. Ya, berarti kan wanita ini kan yang banyak ini, bahaya. Yang kedua, al-fiddah, perak. Nah, perak tuh jarang ya, mungkin kecuali di Bali ini rame. Kalau di Madura kan jarang orang beli perak enggak. Ya. Yang ketiga, ya, apa? Dikatakan albur. Ya, dikatakan albur. Atau albur. Albur itu artinya gandum. Gandum, ya. Ya, kalau kita di sini jarang, apalagi orang Madura makan gandum. Ini bahannya roti ya. Itu kalau di Eropa, Arab, Eropa ini, wah ini berarti rawan. Kemudian asyair, yang keempat asyair. Nah, asyair itu gandum dan ada yang maknakan itu bulir. Ya temannya gandum loh. Tahu? Nah, asyair ya itu tumbuhan, kalau kita terjemahkan pakannya burung itu. Perkutut itu seperti itu. Nah, ya. Pelet itu. Ya. Nah, kemudian yang ke-5 at-tamru, kurma. Dan yang ke-6 adalah al-milhu, garam. Nah, ini berdasarkan hadis. Hadisnya bukan satu, ini banyak ya. Hadis tentang usul ar-ribawiyah itu banyak. Nah, itu hadisnya Bukhari, Muslim semuanya. Jadi kenapa dikatakan itu sebagai pokoknya? Karena Nabi bersabda, sabdanya begini. Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza talafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Ini hadis. Kalau kita terjemahkan, ketika seseorang menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bulir dengan bulir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus apa? Mislan bimislin. Misal sama ya,
harus sama. Semisal sama ini. Sawaan bisawain. Ditegaskan lagi. Selain semisal, dia sama. Sawaan bisawain. Jadi modelnya sama, jenisnya sama. Itu. Ya dan biyadin harus apa? Kontan. Ya dan biyadin. Maka apabila berbeda jenis-jenis ini, maka silahkan kamu jual sebagaimana kamu kehendaki apabila ya dan biyadin artinya tunai, cash. Ini yang di kalangan para ulama ya dari dulu itu pertama ada yang bisa langsung memahami hadis ini. Ada juga yang at-tawaqquf, berhenti. Hadis ini sepertinya nggak bisa dipahami, itu tawakkuf. Jadi para ulama tuh berhenti nggak memahami hadis ini. Tapi ulama yang pertama bisa dipahami. Gitu ya. Baik. Maka kita aplikasikan ya bagaimana sistem riba. Maka maknanya gini. Untuk 6 barang ini kita sebutkan yang sering terjadi jual beli ya. Emas sama garam. Kalau gandum kan jarang di sini. Yang ada kan apa berarti? Emas dan garam. Baik. Maka ketika orang menukar, ini kan tadi riba fadl. Ketika menukar gelang dengan kalung itu dilarang. Walaupun sama-sama 5 gram. Karena apa? Tidak sawaan bisawain. Ya. Walaupun sama. Nggak boleh. Jadi harus dijual dulu. Bilangnya dijual baru beli. Betul. Solusinya harus begitu. Menukar cincin. Jadi kalau perbedaan banyak ya. Jadi gini. Menukar cincin 2 gram. Dengan cincin 2 gram. Tapi berbeda bentuknya. Sama-sama 2 gram. Tapi beda bentuknya. Maka tidak boleh. Ya gitu ya. Tidak bolehnya dari apa? Itu tadi hadisnya. Az-zahabu bil-zahabi. Jadi kalau emas, tukar emas dengan emas kata Nabi harus sama. Apalagi cincin 2 gram ditukar dengan cincin 3 gram. Tidak boleh juga. Iya, kayak kawan. Ya. Yang seling itu ada cincin biasanya sudah nggak muat ditukar dengan yang muat. Itu bagaimana? Beratnya sama, tapi nambah terus. Bukan, tapi dilihat aja itu sama tidak? Sama. Besar kecil. Ya. Yang satu besar, yang satu kecil. Maka tidak boleh. Beratnya sama cuma modelnya berbeda. Nah, itu dilarang. Nggak boleh. Ini yang sering terjadi kan ini di masyarakat. Loh, repot. Sebenarnya nggak repot. Tadi kan solusinya. Jual, baru beli. Solusinya begitu. Ya kan? Selalu jadi selalu ada solusi. Islam itu selalu memberikan solusi yang terbaik. Kalau tukar tambah juga. Misalnya Ya, gelang dengan kecil. Terus ditukar dengan yang itu. ya. Namanya kan menukar. Ya, Masuk riba fadl, tidak boleh. masuk di bawah.
Makanya hal ini itu baru emas ya. Nah, kita berikan lagi contoh biar jelas. Garam yang ada di sini kan, garam. Menukar garam kasar dengan garam halus. Sama-sama ya, sama-sama garam. Sama-sama 1 kintal. Tidak boleh. Karena yang satu kasar, yang satu halus. Solusinya, ya gampang juga solusinya. Bagi yang masalahnya yang kasar ingin punya halus, tumbuk aja sendiri. Tumbuk halus. Yang repot yang halus ingin kasar. Ya, jual, beli ya. Tapi kalau sama-sama mau kan? Ya. Fiddah wa dhahab. Ya. Ya. Tapi harganya sama. Oh, emas dengan Perak. perak. Iya. Boleh. Boleh. Karena kan beda. Kan dilarang emas dengan emas. Iya. Sama dengan menukar emas dengan garam. Boleh nggak? Boleh, kan beda jenisnya. Gitu. Nah, ini diperkuat dengan kurma. Nah, jadi nanti ada hadis kurma. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah melaporkan, ya Rasulullah, ini kurma dari dikatakan dari luar kota, ya, dari luar kota itu. Kemudian Nabi bertanya, apakah seluruh kurma yang ada di sana seperti ini, bagus-bagus semua? Kata Nabi kepada sahabat. Sahabat tadi menjawab, tidak ya Rasulullah. Kami telah menukarnya. Nah ini, telah menukarnya. 2 sok yang tidak baik dengan 1 sok yang baik. Makanya jadi baik-baik semua, Pak. Nah, Nabi melarangnya, la taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Bi' jami'an, jual dulu punyamu baru beli yang baik-baik. Nah, di sini yang maknanya adalah riba fadl. Jadi jangan sampai melakukan tukar menukar langsung seperti itu. Nah, jadi ya jual beli tergantung. Jadi ya. Nah, jadi dia jual beli atau tukar tambah HP itu boleh. Alasannya karena tidak ada dalam hadis itu. Tukar menukar motor. Nah ini Supra ditukar dengan Beat nambah, boleh nggak? Boleh, karena tidak ada di hadis itu. Kan gitu. Nah, itu ringkasnya begitu. Kemudian kalau kita berikan contoh yang lain ya, misalnya ini. Tadi kurma ajwah ditukar dengan sukar. Maka nggak boleh. Dan itu terjadi. Nabi melarangnya. Nah, ini termasuk riba. Nah, oleh karena itu ya, ini disebut 6 pokok usul ribawiyat. Ya. Ini tapi menurut Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya Al-Hanabilah
itu punya pendapat yang lebih berat lagi. Jadi apa? Ya, enam pokok ini itu pokoknya saja itu katanya. Benda-benda lain bisa dikiaskan ke situ sehingga menjadi dilarang. Tapi kalau menurut Daud Adz-Dzahiri tidak, cukup 6 ini saja. Nah ini, makanya saya lebih cenderung milih yang Daud Adz-Dzahiri aja itu, karena cuma 6 aja. Ini kalau Imam Ahmad bin Hambal ini lebih berat. Ya. Misalnya begini, az-zahab wal fiddah itu mewakili mata uang. Nah, jadi mata uang, jadi emas dan perak itu artinya mewakili mata uang. Maknanya apa? Rupiah ditukar dengan rupiah, antara receh dengan iya, itu tidak boleh. Walaupun sama 100.000 satu lembar ditukar dengan 2000-an, berapa berarti? 50 lembar, tidak boleh. Receh itu dikiaskan ke sana. Dolar dengan rupiah boleh, karena kan itu berbeda. Misalnya 100 dolar ditukar dengan berarti dapat berapa rupiah itu? 1 juta 1.400.000 ya, sekitar itulah. Itu misalnya boleh gitu. Karena dia berbeda. Nah, kemudian albur wasyair itu mewakili hasil pertanian. Nah, berarti nih kacang hijau. Nah, ini kacang hijau yang besar-besar ditukar dengan kacang hijau yang kecil-kecil dilarang. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis, itu kan tadi albur dan asyair itu mewakili. Dikiaskan ke sana. Tapi kalau menurut Daud Adz-Dzahiri, tukar menukar kacang hijau yang besar-besar dengan yang kecil-kecil boleh. Alasannya tidak ada dalam hadis. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, at-tamru itu mewakili buah-buahan. Jadi nanti semua buah-buahan kalau berbeda nggak boleh ditukar. Contoh, mangga mana lagi ditukar dengan aromanis? Tidak boleh. Menurut Imam Ahmad bin Hambal gitu. Kan itu kan mengkiaskan kepada kurma, buah-buahan. Nggak boleh. Kalau menurut Daud Adz-Dzahiri boleh kalau mangga, karena tidak ada dalam hadis. Itu aja jawabannya. Nah, yang terakhir, al-milhu, garam, itu mewakili hasil laut. Nah, ini lebih luas lagi. Hasil laut. Berarti ikan. Nah, coba misalnya. Ikan, misalnya kan, ikan apa nih? Tongkol. Ikan tongkol yang besar-besar ditukar dengan misalnya 1 ember tongkol yang besar ditukar dengan 2 ember tongkol yang kecil-kecil, nggak boleh. Walaupun orang yang setuju, nggak boleh. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, karena itu seperti halnya garam dengan garam tadi. Disinilah makanya ketika terjadi perbedaan pendapat nantinya ya di kalangan
para ulama tentang nanti hasil akhirnya ya itu seperti itu. Tapi pokoknya sepakat sama, tapi ketika sudah mulai detail ini mulai berbeda. Kopi luwak dicampur dengan ditukar kopi biasa. Ya, itu kalau menurut Imam Daud Az-Zahiri boleh. Alasannya tidak ada dalam hadis. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh. Nah, dikiaskan ke al-bur wa sya'ir. Misalnya ini kopi Jember ditukar dengan kopi Toraja. Kopi yang masih kasar ya, yang masih bulat ditukar dengan kopi yang sudah halus, dilarang, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu memang yang masuk kategori riba fadl yang memang jarang dibahas. Adapun yang kedua adalah riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah, riba yang terjadi pada hutang piutang. Nah, ini. Jadi bukan tukar menukar, hutang piutang. Hutang apa? Hutang apa saja? Hutang uang, hutang apa? Semen, hutang. Nah, ketika pengembaliannya itu minta lebih, riba gitu. Kalau pinjam di bank juga. Nah, Rumah belum selesai hampir riba. nah, Itu bagaimana nanti yang ditempati itu? Bangunannya. iya. Jadi memang semua orang ketika riba mesti larinya bank gimana? Mesti bank ya. Iya. Betul. Jadi begini memang. Jadi sistem perbankan itu kan memang ya asalnya itu kan dari Yahudi itu asalnya. Makanya muncul setelah itu ada Islamic Bank gitu ya, Bank Islamiyah, bank Islam itu munculnya setelah sudah semua orang membutuhkan bank gitu loh maksudnya. Artinya begini loh, bank kan tidak melulu tidak hanya menangani itu ya, tidak menangani masalah tentang dia. Nah oleh karena itu perlu memang dirinci begini. Intinya kalau disebut hutang, ini lah hutang, pokoknya hutang, namanya kan tadi nasi'ah, hutang piutang. Maka kalau pengembaliannya itu minta lebih, ya namanya riba sudah. Maka datanglah bank syariah dengan model lain. Model lainnya apa? Itu bahasanya tidak pakai bunga. Nah, jadi gini, nih contoh. Biasanya versi rumah ya. Nah, jadi gini biasanya rumah itu kalau pakai bank konvensional itu kan kita pinjam uang, gitu kan? Kemudian untuk beli, ya pokoknya kalau bank konvensional itu kan gampang urusannya gini, misalnya gini, urusannya hutang berapa 10 juta, tambah 10% setahun, itu saja. 2 tahun 20%, gampangnya begitu. Cuma karena banyak bersaing, tambah turun sekarang. Setahun 6%. Gitu. Nah, kalau bank syariah itu beda biar gayanya begini. Misalnya pinjam uang untuk apa? Untuk beli rumah. Rumahnya mana? Rumahnya sudah jadi. Itu rumahnya misalnya rumah mobil, rumahnya second kan. Udah. Nah itu rumah itu dibeli oleh bank syariah. Misalnya berapa? 100 juta. Ya kan? Dibeli oleh bank syariah 100 juta. Kemudian kepada nasabah, kamu mau beli beli rumah ini. Mau dicicil berapa tahun? 10 tahun. Kan gitu ya. Maka berarti
100 juta itu ditambah 100%. Karena kan per tahunnya itu rata-rata 10%. Kalau bank syariah 10%. Sudah berarti nanti untuk membayar apa? Rumah ini yang 100 juta tadi nanti kenanya menjadi 200 juta. 200 juta. Itu. Iya. Jadi gitu. Makanya bahkan banyak bersaing akhirnya menurunkan, ada yang sudah 7% saja. Tapi yang jelas gini, pinjam ke tetangga nggak dikasih dah gini. Pola hidupnya beda. Orang itu harus menghindari hutang. Hutang itu darurat saja. Nggak bisa. Iya, kur kan sama juga ini. Makanya perlu kita Kur luruskan. itu kecil kan, Ustaz? Kecil ya. Kur itu Berapa persen? 6% tahun. Setahun. Kalau 1 juta, Iya, berarti 6% 60.000 setahun. kemudian pinjam bank itu bukan untuk bangun rumah, untuk buka usaha. Makanya kur kan kredit usaha rakyat, bukan bangun rumah. Makanya nanti tahun depan semen tambah mahal tak? Salah. Untuk mengembangkan usaha. Makanya kan Ya. ditinjau dulu. Kayak saya nggak punya usaha, mau pinjam, ya nggak dikasih lah Pak. Harus ada. Kalau dikasih berarti banyak Ditanya tugas banknya biasa ditinjau itu. Ditinjau. Anda sudah di sebelah selatan rumah itu, Iya. didatangi oleh bank. Didatangi, kemudian ditanya mana rumahnya Abdul Hamid namanya, sebelah selatan rumah. Ini rumahnya. Oh dia punya usaha apa? Ya tetangga jujur aja kan, nggak tahu mau dia mau pinjam apa, nggak tahu mau kuli bangunan. Nggak dikasih. Gimana ada toko Ustaz? Beda kan misalnya, oh dia usaha gina, dia punya toko yang lain. Salah diantaranya. Kayak saya, mana Mahmud ini? Apa usahanya? Ngajar. Nggak mungkin dikasih. Kalau usaha udah tambah kasih. Ini satu usaha. Ya, jadi memang benar itu. Secara umum bank itu kan untuk seperti itu. Kalau pinjam uang untuk apa? Untuk berobat, nggak diberhenti. Itu memang murni namanya hutang gitu. Nah, kemudian kalau maksudnya, nah ini tuh yang beda istilah. Jadi kalau orang untuk usaha, kalau dalam bank syariah kan namanya mudhorobah. Pinjam uang untuk apa? Untuk modal. Karena bahasa kita kan hutang, sama-sama hutang. Tapi kalau dalam bahasa istilah fikihnya itu kan beda. Jadi kalau dia pinjam untuk usaha namanya mudhorobah. Oh, untuk apa? Untuk ini ternak ayam. Itu kan? Nah, maka untuk usaha namanya mudhorobah. Nah, mudhorobah ini untuk versi bank syariah mudhorobah. Nah itu nanti tapi tinggi juga. Nah gimana, berapa persen ini per tahunnya? Kira-kira modal ini 10 juta ya sudah 8% saja. Tinggi. Iya kan, sampai 10 tetap. Hindari. Dengan saya Bang Semua juga. Nah ini ya. Alhamdulillah. Jadi Sudah selesai. ya, Berarti kamu ikut madhabnya Hasan, Bang halal. Selesai. ya. Madhab Ustaz Ali Alimidi itu halal. Iya. Sampai kan Ustaz. Ya. Sampai beda pendapat dengan majelis tadi Ustaz. Sampai tulisan Ustaz Ali itu diminta.
Sampai ditantang udah, mana dalilnya? Dalil, jangan paham. Dalil, jangan paham. Kalau paham ya orang saja bisa. Oh gitu. Kajian dalil tapi. Jadi beliau menghalalkan. Kalau saya Ya, jadi akidahnya. sampai di sini ya, karena waktu Isya sudah tiba. Silakan kepada muadzin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.